Mungkin dari teman-teman sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi ada yang mau ditanyakan dulu nggak seputar percandian di Batu Jaya atau hal yang lainnya? Ayo. Ini Bang Tardi katanya Pak. Oh bukan. Perkenalkan dulu namanya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abijar dari Sekolah SMA Mata Anwar Batu Jaya. Nah, di sini Pak saya izin bertanya, kenapa candi ini tuh dinamain candi jiwa dan bahan apa yang digunakan dalam candi ini sehingga bertahan sampai saat ini. Kita ketahui kan waktu zaman dulu tuh belum ada semen gitu Pak, sehingga masih bertahan sampai ini, sampai saat ini. Maaf. Terima kasih Pak. Oh, langsung dijawab Pak. Satu lagi dulu Pak. Satu lagi dulu. Biar kayak tuh udah colek-colek. Ayo. Bang Tardi itu udah colek-colek. Itu Bang Uka tuh yang pakai teteh kerudung hitam. Saya aja. Boleh. Ntar belakangan dah. Boleh. Ayo Neng. Oh itu satu. Itu mic-nya udah dimaksudkan. Kenalan dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyaro dari PKBM Tunas Makista. Kelas berapa? Kelas 11. Izin bertanya Pak, kira-kira kalau misalnya digali lagi, apakah masih ada candinya atau masih ada kerajaan Pak? Oke. Cukup? Ada lagi? Oke. Masih. Sama-sama. Bapak puji izin ulangin ya Pak. Pertanyaan yang pertama itu kenapa sih namanya Candi Jiwa? Terus yang kedua, bahan dari bangunannya tuh apa sampai awet banget sampai tahun sekarang? Sedangkan zaman dulu belum mengenal yang namanya semen gitu ya. Baik Pak. Iya, kalau dulu Puji pernah penelitian ya Pak, nggak tahu ini mah benar atau salah. Zaman Puji SMP kayaknya. SMP. Ingat banget pernah meneliti tentang Candi Jiwa. Terus Puji ketemu bapak-bapak Pak. Katanya namanya Senin Bin Kamis Pak. Nggak tahu tuh dia lagi ngembala kambing di Senin Bin Kamis. Itu ingat banget Pak karena pengalaman Puasa kali ya. pengalaman Puji SMP Pak, ketemu orang bapak-bapak dan dia lagi ngembala kambing. Puji juga tanya hal yang sama. Kenapa sih namanya Candi Jiwa? Dia bilangnya gini, itu karena melekat ya, memori banget, memorable. Katanya gini, dinamain Candi Jiwa itu karena dulunya di sini itu ada pengembala katanya kambing, tapi peternaknya itu pada mati, makanya namanya Candi Jiwa. Nah ini sekaligus Puji juga konfirmasi sama Bapak, kebenarannya itu seperti apa Pak? Siap, oke, saya jawab pertanyaannya. Yang tadi dibilang sama Bang Puji ini ada benarnya. Jadi Pak, kenapa dinamakan Candi Jiwa Blandong, Candi Sirutama? Jadi untuk penamaan situs-situs di sini bukan nama silsilah dari sana, tapi pemberian masyarakat setempat. Seperti Candi Jiwa. Kenapa dinamakan Candi Jiwa? Karena dulu itu di tahun 70 sana ya, banyak masyarakat yang mengembalakan hewan ternak kambingnya ke gundukan tanah tersebut. Nah, suatu ketika hewan ternak kambing masyarakat ini ada yang mati. Matinya satu sih. Karena orang sini kan masih awam, katanya penunggu unur sudah minta korban. Akhirnya ditambahkanlah unur jiwa. Itu namanya unur jiwa. Dan tadi Bin Kamis itu ada Pak orangnya? Kayaknya itu penggarap waktu dulu dan penggarap uyur ya. Oh bener, berarti ada ya, nggak ditipu Puji Pak? Nah itu, jadi penamaan candi itu berdasarkan dari cerita masyarakat. Seperti Candi Jiwa tadi ya, itu. Terus belandongan. Kenapa namakan belandongan? Karena di atasnya ada gubuk. Ada gubuk petani kalau jam-jam siang itu istirahat. Di atasnya itu ada kayak gubuk Candi Jiwa itu. Iya tahu. Kecil itu. Terus kenapa dinamakan damar? Karena ini ada lampu, ada cahaya gitu. Terus nama-namanya sebenarnya bukan silsilah dari sananya, tapi masyarakat setempat yang memberi namanya. Dan candi kita ini tadi kenapa dari bahannya dari tanahnya Bataya, karena dari
dari masa Mongoloid itu, bangsa kita itu udah mengenal tentang pembuatan tanah liat seperti gerabah, terus juga alat-alat. Gerabah itu kan alat-alat untuk upacara mereka yang makan. Hingga akhirnya itu setelah datang masuknya di abad keempat itu pendatang dari India, mereka itu bilang ini bisa nggak buat seperti ini, tentang dari terakota, namanya terakota kan, itu terakota, buat seperti ini bisa. Akhirnya masyarakat oh ini bisa, bisa. Dan ternyata di akhir masa prasejarah itu nenek moyang kita ini kehidupannya itu sudah bercocok tanam, secara berargaris lah kehidupannya, sudah mengenal tanaman, pohon padi, hingga akhirnya pembuatan bahan baku bata candi ini ada sekamnya, ada kulit padi dibuat. Dan pembuatan tanah liat ini sudah dikenal dari akhir masa prasejarah. Kalau kita lihat di akhir masa prasejarah itu buktinya itu tanah liat itu menjadi bekal kubur itu ada periuknya. Jadi kita temukan rangka nih, rangka itu ada bekal kuburnya. Bekal kuburnya itu di kepala, di dada, di kaki. Itu berupa periuk. Nah, kenapa ada mereka itu mengubur dengan bareng dengan rangkanya disebut bekal kubur itu? Karena menurut kepercayaan para nenek moyang kita itu, karena orang yang mati itu menuju alam nirwana yang sangat jauh. Jadi mereka itu perlu bekal. Nah bekalnya itu mungkin dulu itu bukannya ada sepertinya, tapi dikasihlah makanan. Jadi dia mati, ditaruh di kepala itu makanan, ada tempatnya ya, ada wadahnya lah. Terus di kaki dia baru seperti itu. Jadi sampai akhirnya kita makanlah bekal kubur. Dari situlah nenek moyang kita mengenal tentang dan gimana cara perekatnya. Perekat candi kita ini adalah sistemnya pemasangannya kofstreknya panjang pendek. Jadi ya panjang pendek. Jadi biar ada kuncian. Dan untuk perekatnya sendiri, adik-adik bisa coba di rumah ambil 2 buah bata, rendam dalam air, biarkan selama setengah jam, nanti diangkat. Nah, yang satu itu ditaruh, nanti dikasih air, gosok, gosok terus, kasih air lagi, nanti dia sampai akan merekat sendiri. Nah, setelah dia merekat, biarkan selama setengah jam. Nanti setelah setengah jam, silahkan adik-adik tarik. Angkatlah, diangkat. Dia tidak akan copot. Tidak. Nah, yang luar biasa sekali. Kenapa nenek moyang kita itu tidak menggunakan bahan perekat yang lebih kuat? Karena nenek moyang kita itu sudah mempunyai pemikiran sangat luar biasa. Kenapa hanya dekatan itu? Karena kalau terjadi gempa, maka si bata ini tidak akan patah, tapi akan cuma mengalami geser. Tapi kalau ikatannya kencang, dia akan patah. Nah makanya banyak sekali kita menemukan candi kita itu batanya itu agak rendah, jarang yang patah. Karena ikatannya itu tidak terlalu kencang. Bukan di waktu itu nenek moyang kita itu tidak bisa membuat ikatan kencang, tapi memang sudah memperhitungkan akan kondisi alam. Dibuatlah yang dia elastis, artinya bisa geser aja gitu. Oke, terus tadi yang pertanyaan ini mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi maksudnya Mesaroke, kalau misalkan digali lagi Pak, kira-kira menemukan candi lagi nggak sih Pak? Dan kalau menemukan bisa sampai mana nih? Jadi tadi kita kan luas kita ini saat ini kan di 2 kecamatan ya, luas 5 kilo. Jadi kita ini kenapa kita menemukan sekarang ini ada 62 jenis situs. Itu semua adalah berkat dari kesadaran masyarakat semua. Karena masyarakat sekarang sudah mulai sadar dan masyarakat melaporkan bahwa misalkan di sawah saya atau di tanah saya, waktu saya gali sumur atau saya baca tanah itu saya menemukan ini. Disitulah kita lakukan survei ekskavasi. Oh iya, di sini ada indikasi sebuah bangunan. Atau bisa kita bilang sementara kalau temuan-temuan yang baru itu adalah ODCT, objek juga cagar budaya. Dan ini dari kan media itu sebenarnya
tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikut lagi kita menemukan lagi situs-situs baru. Tidak menutup ya, tidak menutup kemungkinan. Pastilah kita menemukan. Karena dengan luas sebaran ini di sejarah dan gunung ini kalau dilihat masih kurang, karena ada yang di luar area 5 kilo ini kita menemukan titik sebaran juga. Tapi ini kita masih ODCB, ya, objek yang diduga cagar budaya, walaupun memang itu sudah kita lakukan penandaan. Ya mudah-mudahan saya mengharapkan teman-teman pun kalau memang ada menemukan sesuatu bisa melaporkan ke museum sini atau melalui teman-teman berbincang dan kita nanti bareng-bareng kita lakukan survei, kita lakukan tes bersama. Saya mengharapkan karena sumber-sumber dari temuan ini adalah sumber laporan dari masyarakat. Iya kan, kalau kata dengar-dengar ini mah dengar-dengar doang. Tapi kalau misalkan Candi Jiwa terus digali, terus dicari itu katanya hampir ke Bakung teh, kata itu dengar-dengar ya. Makanya kalau misalkan dari sini ke Bakung kan kayaknya lumayan ya. Tapi lumayan besar juga selain jalan dia dan Oke ya. Jadi gini, yang kita sekarang kita lihat kecandian ini ada di Batu Jaya dan Cibuaya. Nah, kita juga nggak mungkin dari Batu Jaya ke Cibuaya di tengah ini ada kosong sesuatu. Makanya kemarin sempat dengar ada informasi di daerah Bedang Asem itu ada gundukan. Ternyata ada gundukan biasa, kita survei ke sana. Kalau kita takut di tengah-tengah, di antara ini pasti adalah sesuatu. Nah ini makanya dibutuh dari teman-teman semua, informasi teman-teman. Jadi informasi adik-adik semua yang tahu ini ada. Karena cagar budaya sendiri adalah sifatnya kan benda ya, seperti ya benda cagar budaya seperti arca, ada orang lain, ada struktur, ada kawasan, itu maksudnya cagar budaya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Kang? Jadi kan nanyanya? Jangan akang atau adek aja. Iya, adek. Jadi kan? Ya boleh. Boleh. Mana? Cek. Pak izin duduk ya. Perkenalkan dulu, Ya, Dek. izin duduk ya. Teh. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Uka Wardana ya. Saya siswa SMP 3 Tirtajaya. Pak Ud. Siswa Pak Guru deh. Ini Pak, saya mau bertanya. Belum nyambung tuh sama tadi teh apa namanya nih? Teh Lala ya. Tadi soal rumor yang mengatakan mungkin gak sih Candi Jiwa ini sebesar itu gitu sampai ke mana tadi, ke Bakung ya, ke Bakung gitu. Nah jadi saya kepikiran juga ya ke Candi Borobudur gitu. Candi Borobudur kan gede banget kan ya, apalagi di sini yang alumni MAN pernah ke Candi Borobudur gitu ya, itu sangat luas sekali gitu, Alumni sangat TP besar juga gitu ya, sangat besar gitu ya. Nah terus pertanyaan saya mungkin nggak ke arah sana ya, saya cuman ingin bertanya gitu soal kan Candi Borobudur itu diakui oleh UNESCO ya sebagai warisan dunia nih. Nah kalau kita lihat kesamaannya sama candi kita gitu ya, kan Candi Jiwa kan banyak temuannya juga gitu ya, banyak percandiannya juga gitu. Nah mungkin nggak sih Candi Jiwa ini akan diakui oleh UNESCO gitu Pak sebagai warisan dunia, nah gitu. Itu yang pertama pertanyaannya ya. Terus yang kedua soal tadi Candi Jiwa ini atau kompleks Candi ini itu dinaungi oleh 3 lembaga ya, oleh kabupaten dan provinsi ya, dan pusat ya, ada 3 gitu. Gimana ya, saya ngerasa apa sih alasannya gitu Pak sampai dinaungi oleh 3 lembaga atau instansi tersebut gitu. Karena kalau dipikir-pikir kayak riet banget lah kalau banyak dari gitu ya. Ya bahasa Sundanya gitu lah ya. Kalau dipikir banyak banget gitu. Kenapa nggak dibuat satu naungan aja gitu supaya nggak banyak dari kepala gitu.
plus satu anggaran lah masuk misal gitu. Jadi kan tetap juga kan ini soal kebudayaan kita bersama gitu. Kenapa sampai kayak dibuat ribet dinaungi 3 lembaga itu gitu. Nah jadi alasannya apa sih kira-kira gitu Pak? Nah jadi 2 itu ya. Yang pertama, bisa nggak sih Candi Jiwa diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia seperti Candi Borobudur? Yang kedua, soal apa sih alasannya sampai dinaungi oleh 3 lembaga tersebut atau instansi tersebut gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, enggak. Keren banget adik pertanyaannya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua nih, Bro. Ini mungkin harus jawab ini. Saya nggak bisa berani jawab ini. Jadi tadi ya, kapankah perjanjian Batu Jaya ini untuk jadi sebagai diakui UNESCO? Bisa nggak sih diakuin nih? Jadi ini Kang Arul izin saya bocorkan informasi ini. Wah, Memang itu Pak tujuan kita, rahasia Rin. mengetahui apa yang belum diketahui. Sebenarnya kegiatan kemarin Desember itu di rancangan induk pelestarian di Bandung itu ada dari Pusat Penelitian Arkeologi Indonesia atau BRIN sekarang ini kemarin sempat bareng. Jadi Pak Agustianto itu izin untuk meninggalkan kegiatan hari kedua karena dia kegiatan di provinsi tentang pembahasan perjanjian kita mau menjadi warisan dunia. Keren banget, tepuk tangan dulu guys. Ini masih dalam Kajian. kajian. Mudah-mudahan saja. Tapi ini Desember kemarin, Pak. Desember kemarin. Ini beberapa para ahli mengusulkan untuk Batu Jaya sebagai warisan dunia karena Batu Jaya mempunyai konteks yang berbeda dari candi-candi lain. Karena dari akhir masa prasejarah masuknya Hindu Buddha dan di sini yang luar biasa buat Batu Jaya. Dan walaupun memang perjanjian Batu Jaya ini tidak sebesar Borobudur, tapi ini adalah perjanjian sebagai kompleks terbesar yang ada di Jawa Barat sementara ya. Kompleks perjanjian terbesar karena dari candi kecil-kecil tapi banyak. Dari candi pun hanya berjarak 140 meter itu udah ketemu candi. Ini luar biasa sekali. Dan Batu Jaya inilah yang menyimpan semua sumber temuan juga, dan artinya data lengkap lah yang dimiliki di sini. Dari yang tadi saya bilang dari lengkap itu dari akhir masa prasejarah, terus juga ada temuan-temuan lain. Dan di sinilah Batu Jaya. Kita luar biasa sebagai orang Batu Jaya atau orang ini bangga terhadap daerah kita. Mudah-mudahan ya para profesor, para pimpinan mampu membawa Batu Jaya sebagai warisan dunia di tahun depan. Amin. Sebenarnya saya nggak berani mau bilang. Saya mau tadi membuat kejutan juga. Nanti kalau sudah terjadi baru. Karena kita ini baru ditetapkan sebagai kawasan nasional itu di tahun 2019. Kita ditetapkan sebagai kawasan percandian nasional di tahun 2019. Dan tahun ini, tahun 2005 kemarin itu diusulkan sebagai warisan. Mudah-mudahan. Amin. Itu kan dengan berkembangnya Batu Jaya yang tadi saya bilang dari awal, saya diharapkan anak-anak yang punya potensi agar kita jangan sampai jadi penonton nantinya. Nanti orang-orang luar yang masuk. Nah, itu. Terus kalau kenapa ada 3 lembaga ya? Nah, kalau wilayah mungkin ini yang saya tahu mungkin wilayah karena kita berada di wilayah Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau yang bersifat itu tentang rencana itu, biasanya kalau yang benda-benda itu pastilah ditangani oleh pemerintah pusat. Karena dalam karena cagar budaya itu ada 3, ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah, kita ini masuk dalam tingkat nasional, makanya pengelolaan itu ada dari pusat dan provinsi, kabupaten. Tapi kalau yang tingkat yang ada skala kabupaten, maka akan dimiliki dengan kabupaten saja. Kalau contoh yang kabupaten seperti Makam ya, yang simpel memang skala kabupaten. Juga 10
setengah provinsi. Jadi ada tiga cagar budaya yang mana yang masuk. Ternyata Batu Jaya ini masuk dalam tingkat skala nasional. Itu makanya ada tiga entitas. Sebenarnya agak ribet sih sebenarnya. Nggak ribet. Enggak. Dan justru dalam kemarin itu kita sengaja untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kalau kita mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat, ini akan lambat berjalan. Karena di kantor kami itu di Balai Keseharian Kebudayaan sendiri tidak hanya di Batu Jaya kegiatan, tapi di Bogor, Ciamis, Kuningan. Kalau memang ini fokus ke sini, mungkin tepat, karena kan harus dibagi. Tidak bisa difokus di Batu Jaya saja. Gitu. Ya, Pak. Jadi kesimpulan saya ini karena ini masuk dalam skala nasional. Jadi ibaratnya baik provinsi maupun Pemkab itu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu ya Pak untuk mengelola dari komplek percandaan Batu Jaya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Sangat jelas dan kami berterima kasih karena ada info A1 tadi. Mungkin saya sekitar berkaitan dengan kontribusi kami sebagai anak muda Pak. Tadi kan Bapak sudah bilang bahwa kesempatan untuk ikut serta dalam pelestarian itu besar sekali ya. Bahkan tadi saya baru tahu kalau proses ekskavasi itu kita bisa ikut gitu ya. Artinya nanti kalau misalnya ada yang meneliti dari arkeologi UI biasanya apa ya, kita bisa ikut gitu ya. Nah pertanyaan saya terkait ini kan satu bentuk yang dinamakan situs yang tadi ya dinamai oleh Kementerian Kebudayaan. Ada nggak sih Pak yang dari sana gitu ya ingin istilahnya membuka peran sebagai duta resmi dari kementerian gitu ya. Jadi memang ditugasi untuk ya seperti Bapak menjadi jubel tapi yang anak mudanya gitu. Nah itu sih Pak kalau dari saya. Sama ini ya Pak Narto, sebenarnya yang Puji tahu di Karawang itu ada duta pariwisata Pak. Terjamah nggak nih pusat perkomplekan Candi Jiwa ini? Soalnya Puji lihat di Instagram temen-temen duta pariwisata, ini kan masuk pariwisata juga ya, kebanyakan ekspornya pantai kayak gitu. Nah ada gak sih yang di Percandian Batu Jaya ini? Jadi kalau izin ngaruh kembali ke tentang duta dulu deh. Sebenarnya ada. Namanya dulu itu dari kementerian kita itu masih di bawah Kemendikbudristek ya. Itu ada dibuatlah sebuah tim ambasador ya. Dicarilah anak-anak yang TikToker yang banyak ininya kan. Nah, gue jadi ambasadornya. Maka kebetulan di sini itu ada di kita itu. Dulu itu ada beberapa orang di Desa Segarang ini yang jadi ambasador. Nah, mereka itu direkrut dari provinsi Ngarum. Seperti ya ada. Cuma mereka itu jarang sekali memposting kegiatan-kegiatan. Hanya di saat Ada permintaan baru ya Pak. Harusnya inilah kita posting terus kegiatan apa nih. Seperti saya ingin mengharapkan dari teman-teman Pusaka Bintang ini memposting semua kegiatan apa nih yang ada pas lagi teman-teman datang ini, kita posting aja nggak apa-apa. Artinya biar muncul, biar rame. Oh iya, dia lagi rame gitu. Akhirnya kan banyak. Nah itu. Dan terus kalau tadi yang bertanya muda ya, gue saya itu ya. Jadi apa? Mungkin banyak yang muda ya. Cuman teman-teman nggak berani untuk menyampaikan. Yang terkait itu juga mungkin teman-teman belum diizinkan sama pimpinan untuk memberikan informasi gitu. Semua jadi teman-teman itu. Dan kenapa kita ngambil yang agak gini ya, udah berumur karena ya jadi untuk pengalaman ya. Jadi mungkin karena pengalamannya banyak. Nah itu karena yang muda kan belum. Artinya bukannya muda belum, karena artinya emang belum inilah, masih proses. Dia udah belum ada keberanian. Nah itu untuk hal itu. Gitu. Hal apa tuh Pak? Jadi tanda kutip. Sepertinya memberikan informasi. Harusnya memberikan informasi pada anak muda ini lebih enakan anak muda lagi. Betul. Jadi agak gini-ginian gitu kan. Videonya ini apa nih gitu, anak muda.
tapi ya mereka mungkin belum berani. Sebenarnya sih saya itu kayak yang kemarin Kang Arul, saya ingin apa, teman-teman sini itu kayak apa ya, kita ini udah ada wadah loh, kita wadah, tinggal kita ini aja, kita gabungan di yang kebetulan kan dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada pemajuan kebudayaan dan itu ada beberapa lomba. Jadi saya mengharapkan dari Perpus Bincang ini gabung bareng nih, Perpus Bincang di bagian literasinya, terus juga misalnya ada kopak Kang Arul ya, itu bahasanya, terus ada mul seni tradisional, terus ada seni tari di Bang Iman, itu bareng buat proposal ke BPK. Tapi dalam satu wadah, jangan kita pecat. Jadi mudah-mudahan dalam satu wadah itu nanti ada event, kegiatannya bisa jalan semua, bincang jalan, semua jalan. Oh ini bukti berarti betul stakeholder kami itu ada di sini itu untuk pengembangannya. Dan nanti mungkin ya bincang ini udah luar biasa, sudah mulai dikenal di Balai Pelestarian Kebudayaan, menyaingi Taruman Negara, Taruman Institut luar biasa juga, keren deh. Tapi bincang ini luar biasa. Juga sudah tembus, sudah pimpinan sudah dengar, sampai pimpinan ibu kepala kami menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa buat bincang. Ini kan udah jadi catatan khusus buat kami ada di Balai Pelestarian Kebudayaan. Ternyata Batu Jaya itu tidak hanya ada komunitas ini, tapi ada teman-teman yang bergerak di perpustakaan bincang yang buat literasi. Dan itu janji saya akan kirim soft copy, nanti Kang Arul buat cerita dengan cerita bergambar, cerpen buat anak-anak sesuai rencana yang kemarin Kang Arul. Oke, siap. Oh, dikemas lagi, di branding lagi, termasuk kuah semprongnya di branding juga nih. Iya, betul. Kuah semprong branding apa nih? Ayo, masuk ke keranjang kuning. Oke, semprong mama kayak Mae Pak, Mae. Berarti harusnya ada ornamen unsur-unsur candi jiwanya ya, harusnya di kemasannya ya Pak ya. kemasan nih nggak apa-apa dibuat. Revisi Mbak Lala. Terus teman-teman kemarin ada yang membuat sablon kaos, nggak apa-apa. Kang Dharma itu dari Taruma Institute, dia mengenalkan kerajinan tanah liat. Dan di sini juga kita buat aja nih foto. Terus ya minta foto itu, ya dipoto. Dia tuh sablon sendiri aja kita ajarin. Nanti ini kaosnya jadi udah. Gitu. Kan lebih enak ya, lebih puas. Jadi hasil dia kurang bagus atau bagus kan hasil sendiri, boleh dia yang buat, bikin sendiri, dia rasa puasan. Dan kalau mau jual kaos harganya ya Bisa kali. standar aja, Bisa kali. tapi nggak apa-apa, jangan lupa tulis di ininya apa, dari Perpus Bincang. Jangan lupa berapa persen gitu maksudnya Karul. Ya enggak. Justru apa, saya pribadi dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu merasa terbantu gitu dalam pengenalan cara desain tentang percandaan Batu Jaya ini pada anak-anak muda. Itu luar biasa sekali. Jadi tidak ada silakan. Wow, keren banget ini Pak. Berarti teman-teman, peran kita ya sebagai masyarakat Karawang lah ya Pak, jangan Batu Jaya doang, karena saya dari Pakis nih ya. Masyarakat Kabupaten Karawang khususnya Batu Jaya gitu. Buat anak-anak mudanya ya Batu Jaya Pakis, peran kita nih banyak banget ya Pak, dan sangat-sangat banyak sih memang, karena kita udah punya tempatnya, udah punya wadahnya, tinggal bagaimana dari masyarakatnya mau bergerak gitu. Perkembangan pariwisata juga harus didukung oleh perkembangan UMKM yang ada untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Kita lihat banyak banget sebenarnya potensi ya, kita udah punya tempatnya, tinggal dikembangkan kemauannya. Kita kan belum ada oleh-oleh gitu ya, ini Mae bisa tuh dijadiin oleh-oleh. Terus mungkin kita Karul Percong mau ada wacana bikin souvenir kayak gitu Pak, rencananya ya. Nah teman-teman, adik-adik yang hari ini hadir ikut acara Bincangin Perpustakaan Bincang, berarti selain kita sudah diakui oleh FTBM Kabupaten Karawang, kita juga sudah kita juga sudah diakui juga lah sama Perpusnas ya Karul ya, karena suka dapet
bantuan buku. Iya, Dinas Kebudayaan juga sekarang merambah lagi ke BPK. Nah, jadi buat teman-teman jangan berpikir panjang, ayo join bersama kita. Banyak banget nih peluangnya, bukan hanya sekedar menambah khazanah keilmuan, wawasan, bahkan perekonomian juga bisa. Tinggal dituangkan aja ide-idenya. Percang kita udah punya wadahnya, kita hanya tinggal menunggu ide-ide kreatif dari teman-teman semua, anak muda yang ada di sini. Yuk gabung sama kita. Iya, Jadi bener gabung kan, ke Pak Percang. Narto? Iya, Gabung ke Percang. Karena anak muda semua nih yang punya kreasi baru, motivasi baru. Ini keren ini. Pokoknya saya yakin anak-anak muda ini pasti punya inovasi baru nih. Apa nih yang akan dibuat dalam kemajuan kebudayaan kita ini di sini? Oke, keren deh. Ya keren deh, Luar biasa. Percang. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow Instagram Percang Perpustakaan Bincang. Adik-adik udah pada punya Instagram kan? Udah. Nah, follow jangan lupa segera. di follow IG Perpustakaan Bincang. Dan TikTok. TikTok. Oh, udah punya TikTok kita ya? Aduh, punya kurang update, maaf. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Oke teman-teman, Puji mau ucapin terima kasih banyak buat Pak Narto yang udah meluangkan waktunya hari ini berbagi informasi bersama kita teman-teman Perpustakaan Bincang. Diskusi hari ini sangat informatif buat teman-teman yang masih sekolah, mau tahu caranya itulah namanya. Gimana sih Pak? Eskapator lagi. Ya, yang mau tahu caranya seperti apa, boleh kasih tahu ke gurunya. Bu, bisa loh ternyata di Candi Jiwa buat kita penelitian kayak gitu. Boleh tuh dikasih tahu, maksudnya jangan sampai kita yang di sini, kita punya tempat di sini tapi maunya ke Borobudur, maunya ke Jogja. Kita lupa sama halaman kita sendiri, padahal kita juga punya yang sangat jauh lebih bagus dari mereka gitu. Wiset dah dari mereka. Masya Allah. Kita doain juga ya Pak, semoga usulannya di tahun depan bahwa Candi Jiwa Batujaya bisa jadi diakui menjadi warisan dunia, itu bisa di ACC lah, cepet-cepet gitu. Promosi ACC ya? Iya, di ACC. Pak Narto, makasih banyak ya Pak. Ya. Yo. Jadi bingung jadi mau ngomong apa lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya. Iya, cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa Batujaya bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga tanggung jawab masa kini. Pengetahuan yang terus diperbarui membantu kita memahami sejarah yang lebih utuh, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya lokal. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada panitia dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga apa yang dibincangkan hari ini bisa menjadi langkah kecil untuk menjaga dan merawat sejarah agar tetap hidup. Sebelum ditutup, izinkan saya berpantun dulu, Kang Teteh. Mangga teh. Masak air. Enggak, belum. Belum. Bukan ya. Batujaya menyimpan makna. Cakep. Jejak lama tetap terjaga. Cakep. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di bincang berikutnya. Dengan demikian, Bincangin volume 2 secara resmi kita tutup. Mari kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi foto bersama. Terima kasih dan selamat sore. Sampai jumpa. Dulu Kita foto bersama dulu. sebelum ditutup Pak, cobain dulu kali Pak biar langsung masuk video Pak. Yang ini aja teh. Ayo Iya, Pak. Ntar mau dibuat jeduk Pak. Jeduk. Ini Pak, enggak Pak, beda rasanya. Itu Ini aja Pak. Ini lebih. Ya. Semprong Mbak gurih dan renyah.
Silakan Bapak. Ya, Bapak Pak. dulu, Bapak dulu. Review Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mangga lihat kamera. Guys yang mau order segini 25.000 guys. Bisa hubungin Mbak Lala. Ya, silakan DM Instagram saya ataupun Instagram Sompromai. Ada di bawah ini ya. Gak tau di bawah mana. Pak gimana rasanya Pak? Ntar diedit sama tim kreatif. Ada manisnya, gurih Pak. Wih, adit. Terima kasih Pak Narto. Taruh ini udah belum? Udah aja. Jadi sebenarnya ada dua Pak dia karyanya. Yang satu ada